Banyak orang tua hari ini hidup dengan satu keyakinan yang terdengar sangat mulia. Selama anak aman, selama anak nyaman, selama anak tidak kekurangan apapun, maka tugas sebagai orang tua sudah selesai. Rumah yang hangat, kamar ber-AC, sekolah terbaik, uang saku cukup. Masalah selalu diselesaikan, air mata selalu dihapus sebelum sempat jatuh. Di permukaan, ini tampak seperti cinta yang sempurna. Namun, pertanyaannya sederhana dan sangat tidak nyaman. Apakah itu benar-benar cinta, atau hanya cara paling halus untuk melemahkan anak tanpa kita sadari? Karena dunia di luar sana tidak hangat, tidak peduli latar belakang keluarga, tidak memberi diskon pada anak siapapun, dan tidak berhenti hanya karena seseorang tidak siap. Sinilah seorang pria tua berusia hampir 1 abad, memberi peringatan yang sangat keras. Bukan dengan suara emosional. Bukan dengan nasihat manis. Tapi dengan logika dingin yang sulit dibantah. Charlie Munger menyebut pola asuh yang terlalu memanjakan sebagai economic morphine. Morfin ekonomi, bukan racun yang membunuh seketika. Bukan pisau yang melukai langsung, melainkan obat pereda rasa sakit, yang jika diberikan terus-menerus, membuat tubuh lupa cara bertahan hidup. Morfin tidak membuat seseorang mati hari ini. Ia membuat seseorang nyaman, tenang, tidak merasakan sakit. Dan justru disitulah masalahnya. Karena rasa sakit adalah sinyal. Rasa tidak nyaman adalah alarm. Frustrasi adalah guru, dan kesulitan adalah latihan kehidupan. Ketika semua itu dihilangkan, terlalu dini, anak memang tampak bahagia, tapi diam-diam, insting bertahan hidupnya sedang dibius. Banyak orang tua tidak menyadari satu hal penting. Anak yang tidak pernah lapar, tidak belajar mencari makanan. Anak yang tidak pernah gagal, tidak belajar bangkit. Anak yang tidak pernah takut, tidak belajar waspada. Dan suatu hari, ketika orang tua tidak lagi ada, anak itu harus menghadapi dunia dengan refleks yang tidak pernah dilatih. Inilah cinta yang salah kaprah. Cinta yang berniat melindungi, namun justru mencabut senjata paling penting yang dibutuhkan anak untuk hidup. Charlie Munger tidak mengatakan ini untuk mengejutkan orang. Ia mengatakan, ini karena ia sudah melihat akibatnya berulang kali. Keluarga kaya, warisan besar. Anak-anak dengan semua fasilitas, namun hidupnya runtuh lebih cepat dibanding mereka yang tumbuh dengan keterbatasan. Bukan karena uangnya kurang, tapi karena karakternya kosong. Dan untuk memahami mengapa peringatan ini begitu serius, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Charlie Munger. Charlie Munger bukan motivator, bukan pendongeng, dan jelas bukan penghibur. Ia adalah seorang pengamat kegagalan manusia. Hidupnya membentang hampir 1 abad. Ia menyaksikan perang, krisis ekonomi, boom, kekayaan, dan kejatuhan generasi demi generasi. Sebagai partner intelektual Warren Buffett di Berkshire Hathaway, Munger tidak hanya melihat orang sukses. Ia juga melihat anak-anak orang sukses yang gagal total, dan menurutnya, kegagalan itu jarang disebabkan oleh kurangnya kecerdasan. Hampir selalu karena kesalahan insentif. Charlie Munger percaya satu hal sederhana, namun brutal. Manusia akan bergerak sesuai insentif yang ia terima. Jika Anda memberi insentif salah, Anda tidak sedang membantu. Anda sedang merancang kehancuran. Jangka panjang dan warisan uang, menurut Munger, adalah salah satu insentif paling berbahaya jika diberikan tanpa struktur dan nilai. Bagi Munger, masalahnya bukan pada uang. Masalahnya pada uang yang datang tanpa proses. Uang seperti itu mengajarkan satu pesan diam-diam. Kamu tidak perlu berjuang, kamu tidak perlu tahan sakit. Kamu tidak perlu sabar, dunia akan menyesuaikan diri untukmu. Pesan ini mungkin tidak pernah diucapkan, namun otak anak merekamnya dengan sempurna. Munger sering menekankan pentingnya mental models, cara seseorang memahami realitas, dan jika sejak kecil realitas selalu diselamatkan, dipermudah, dan dilunakkan, maka model mental yang terbentuk adalah model yang rapuh. Ia pernah mengatakan bahwa banyak orang gagal, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka terlalu yakin pada hal yang salah. Overconfidence musuh terbesar, rasionalitas, dan tidak ada pabrik overconfidence yang lebih efektif
daripada kekayaan. Tanpa ujian, Manger melihat ini berulang kali. Anak-anak yang merasa pintar karena tidak pernah diuji, merasa hebat karena tidak pernah ditolak, merasa kuat karena tidak pernah dipatahkan. Sampai suatu hari, dunia tidak lagi memberi perlakuan istimewa. Dan saat itulah semuanya runtuh. Charlie Munger tidak membesarkan anak dengan filosofi kenyamanan. Ia membesarkan anak dengan filosofi kesiapan. Baginya, tugas orang tua bukan membuat hidup anak mudah, melainkan membuat anak mampu menghadapi hidup yang sulit. Ia percaya bahwa sedikit kesulitan di awal akan menyelamatkan anak dari penderitaan besar di kemudian hari. Dan itulah mengapa ia menyebut kemewahan tanpa kebijaksanaan sebagai morfin ekonomi, karena efeknya memang menenangkan, namun konsekuensinya mematikan. Narasi ini bukan tentang menyiksa anak, bukan tentang menghilangkan kasih sayang, bukan tentang hidup serba keras. Ini tentang memahami bahwa cinta sejati bukan selalu membuat anak tersenyum hari ini, tetapi memastikan ia bisa bertahan esok hari ketika Anda sudah tidak lagi berdiri di belakangnya. Charlie Munger tidak peduli apakah peringatannya terdengar kejam, ia peduli apakah itu benar. Dan jika seorang pria yang hidup hampir 100 tahun, yang melihat kekayaan dan kehancuran dari jarak dekat, masih merasa perlu memperingatkan dunia tentang bahaya ini, mungkin ini adalah peringatan yang layak kita dengarkan dengan sangat serius. Ada satu jenis hadiah yang terlihat sangat indah dari luar, namun membawa kerusakan yang hampir tidak pernah terlihat dari dekat. Hadiah itu bernama kekayaan instan, uang yang datang terlalu cepat, terlalu mudah, tanpa cerita perjuangan di baliknya. Bagi orang tua, ini sering terasa seperti pencapaian tertinggi. Anakku tidak perlu merasakan apa yang dulu aku rasakan. Biarlah aku yang capek, anakku cukup menikmati hasilnya. Kalimat ini terdengar penuh cinta, namun Charlie Munger mendengar sesuatu yang berbeda di dalamnya. Ia mendengar sebuah kesalahan insentif yang sangat mahal. Charlie Munger percaya bahwa manusia belajar bukan dari nasihat, melainkan dari konsekuensi. Dan ketika uang datang tanpa konsekuensi, tanpa risiko, tanpa rasa takut kehilangan, maka pelajaran hidup tidak pernah benar-benar masuk. Kekayaan instan mematikan satu hal paling penting dalam diri manusia, rasa urgensi. Anak yang tahu bahwa hidupnya akan selalu aman, tidak pernah benar-benar merasa harus berjuang. Bukan karena ia malas, bukan karena ia bodoh, tapi karena sistem di sekitarnya tidak menuntut apapun. Ketika gagal, selalu ada jaring pengaman. Ketika salah, selalu ada yang membersihkan. Ketika ceroboh, selalu ada uang untuk menutupinya. Dan perlahan, tanpa sadar, otak anak belajar satu pelajaran berbahaya. Tidak apa-apa jika aku tidak siap. Tidak masalah jika aku menunda. Dunia akan tetap baik padaku. Charlie Munger melihat ini sebagai bentuk pendidikan terburuk, bukan karena uangnya, melainkan karena hilangnya latihan hidup. Ia sering menekankan bahwa dunia nyata adalah tempat yang kejam terhadap kesalahan berulang. Namun anak yang tumbuh dengan kekayaan instan tidak pernah diberi kesempatan untuk gagal secara aman. Ironisnya, orang tua mengira mereka sedang melindungi anak dari penderitaan. Padahal, yang mereka lakukan adalah menunda penderitaan itu, hingga datang dalam bentuk yang jauh lebih besar. Munger pernah mengamati bahwa orang-orang paling tangguh yang ia kenal bukanlah mereka yang hidup paling nyaman, melainkan mereka yang sejak awal dipaksa memahami satu fakta sederhana: tidak ada yang berutang apapun kepada mereka. Kekayaan instan menghapus fakta ini dari kesadaran anak. Ia tumbuh dengan asumsi bahwa kenyamanan adalah keadaan normal dan pembablas, dan ketika kenyamanan itu terganggu, ia tidak siap secara mental. Di titik inilah, racun kedua mulai bekerja. Lebih halus, lebih sunyi, namun jauh lebih merusak. Arogansi. Arogansi yang tidak pernah disadari sebagai arogansi. Bukan arogansi yang berisik, bukan kesombongan yang terang-terangan, melainkan keyakinan diam-diam bahwa dirinya lebih tahu,
lebih layak, lebih pintar? Charlie Munger sangat membenci arogansi jenis ini, karena menurutnya, inilah pembunuh rasionalitas. Anak yang tumbuh dengan kekayaan tanpa ujian, seringkali tidak tahu batas kemampuannya, bukan karena ia tidak punya kemampuan, tetapi karena kemampuannya tidak pernah diuji oleh realitas keras. Ia tidak tahu rasanya salah total, tidak tahu rasanya dipermalukan oleh kegagalan, tidak tahu rasanya harus bangkit sendirian. Dan justru karena itu, ia merasa percaya diri pada hal-hal yang belum pernah ia pahami sepenuhnya. Charlie Munger menyebut ini sebagai overconfidence. Dan, menurutnya, overconfidence adalah kesalahan paling mahal dalam hidup. Orang yang terlalu percaya diri, tidak mencari nasihat, tidak mendengarkan peringatan, tidak mau belajar dari kesalahan orang lain. Karena di dalam kepalanya, semua akan baik-baik saja. Munger sering mengatakan bahwa kebijaksanaan dimulai dari satu sikap sederhana. Kesadaran bahwa kita bisa salah. Namun kesadaran ini hampir mustahil tumbuh jika seseorang tidak pernah benar-benar jatuh. Anak yang selalu dilindungi dari konsekuensi tidak belajar rendah hati. Ia belajar bahwa kesalahan bisa dibeli, bahwa masalah bisa diselesaikan dengan uang, bahwa risiko adalah sesuatu yang abstrak, dan ketika kelak ia mengambil keputusan besar, bisnis, hubungan, hidup, ia melakukannya dengan rasa percaya diri yang tidak diimbangi pengalaman. Charlie Munger telah melihat akhir dari cerita ini berkali-kali, investasi bodoh, keputusan impulsif, kepercayaan berlebihan pada diri sendiri. Semua berawal dari satu hal, tidak pernah diuji oleh kesulitan nyata. Arogansi yang lahir dari kekayaan instan, bukanlah arogansi yang bisa diperbaiki dengan nasihat, karena di mata si anak, nasihat itu datang dari orang-orang yang tidak berada di posisinya. Dan inilah yang membuat racun ini begitu berbahaya. Ia menutup pintu pembelajaran. Munger percaya bahwa orang cerdas sekalipun bisa menjadi bodoh jika insentifnya salah, dan anak yang diwarisi kekayaan tanpa proses hidup dengan insentif yang sangat keliru. Ia tidak diberi alasan kuat untuk berhati-hati, tidak diberi alasan kuat untuk bersabar, tidak diberi alasan kuat untuk mendengarkan, karena hidupnya selalu baik-baik saja. Sampai suatu hari, ia membuat satu keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Dan untuk pertama kalinya, uang tidak cukup cepat menyelamatkan. Di titik itulah, kekayaan, instan dan arogansi bertemu dalam satu ledakan. Dan sayangnya, saat itu sudah terlambat untuk belajar dari awal. Inilah mengapa Charlie Munger tidak pernah memuji warisan besar tanpa syarat. Baginya, uang yang tidak disertai pembentukan karakter adalah alat perusak yang sangat efisien. Ia bukan anti kekayaan, ia anti kebodohan yang lahir dari kenyamanan. Dan pesan ini bukan ditujukan pada anak, melainkan pada orang tua. Karena anak tidak memilih sistem tempat ia tumbuh. Orang tualah yang merancangnya. Jika sistem itu terlalu lunak, terlalu memanjakan, terlalu melindungi, maka jangan kaget jika anak tumbuh tanpa ketahanan. Charlie Munger tidak pernah mengatakan bahwa hidup harus keras. Ia mengatakan bahwa hidup pasti keras, dan tugas orang tua adalah memastikan anak siap menghadapinya. Bukan dengan arogansi, bukan dengan ilusi, tetapi dengan kerendahan hati yang lahir dari perjuangan nyata. Ada satu bentuk kekerasan yang tidak pernah terlihat sebagai kekerasan, tidak meninggalkan luka, tidak menimbulkan suara, bahkan sering disalahartikan sebagai kasih sayang. Charlie Munger menyebutnya sebagai bentuk pencurian paling halus, pencurian atas pengalaman emosional. Banyak orang tua melakukannya tanpa niat buruk. Setiap kali anak kecewa, orang tua turun tangan. Setiap kali anak kesulitan, orang tua menyelesaikan. Setiap kali anak gagal, orang tua menyingkirkan konsekuensinya. Masalahnya bukan pada bantuan itu sendiri. Masalahnya pada frekuensinya. Ketika setiap rasa sakit dihapus, anak tidak pernah belajar mengenali rasa sakit. Ketika setiap masalah diselesaikan, anak tidak pernah belajar berpikir. Ketika setiap ketidaknyamanan disingkirkan, anak tidak pernah belajar bertahan.
Inilah yang oleh banyak pemikir disebut sebagai penculikan emosional. Bukan karena anak diculik dari orang tua, tetapi karena emosinya diculik dari proses pendewasaan. Charlie Munger melihat ini sebagai kesalahan fatal dalam pola asuh modern. Bukan karena orang tua terlalu jahat, justru karena orang tua terlalu takut melihat anaknya tidak bahagia. Namun Munger memahami sesuatu yang sering dihindari, bahwa kebahagiaan bukan tujuan utama di masa tumbuh. Kesiapanlah yang jauh lebih penting. Anak yang tidak pernah merasakan frustrasi akan panik ketika dunia tidak berjalan sesuai rencana. Anak yang tidak pernah dibiarkan kecewa akan runtuh ketika harapan tidak terpenuhi. Anak yang tidak pernah menghadapi konflik akan lari ketika hidup menuntut keberanian. Penculikan emosional membuat anak terlihat tenang, terlihat sopan, terlihat baik-baik saja, namun di dalamnya ia tidak memiliki peta untuk menghadapi tekanan. Charlie Munger percaya bahwa emosi adalah bagian dari sistem navigasi manusia. Takut mengajarkan kehati-hatian. Sakit mengajarkan batas. Gagal mengajarkan kerendahan hati. Ketika orang tua mengambil alih semua itu, anak kehilangan kompasnya sendiri. Dan inilah ironi terbesar. Anak yang paling dilindungi dari penderitaan kecil, justru paling tidak siap menghadapi penderitaan besar. Munger tidak percaya pada pertumbuhan tanpa gesekan. Baginya, tidak ada karakter yang terbentuk dalam kondisi steril. Ia percaya bahwa kesulitan bukan musuh. Kesulitan adalah instruktur. Namun instruktur ini hanya efektif jika dibiarkan bekerja, masuk ke bagian berikutnya. Kita sampai pada pemikiran yang sering disalahpahami, bahwa Charlie Munger mengagungkan penderitaan. Itu tidak benar. Ia tidak memuliakan rasa sakit. Ia memuliakan makna di baliknya. Bagi Munger, kesulitan adalah simulasi dunia nyata, tempat seseorang belajar sebelum taruhannya menjadi terlalu besar. Ia memahami bahwa hidup tidak akan selalu adil, dan justru karena itu, anak harus diperkenalkan pada ketidakadilan sejak dini. Dalam skala yang masih bisa ditangani, sedikit rasa gagal hari ini lebih murah daripada kehancuran total esok hari. Munger percaya bahwa manusia belajar paling cepat saat mereka bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Bukan ketika ada orang tua yang siap menyelamatkan, bukan ketika ada uang yang siap menutup kerugian, tetapi ketika kesalahan benar-benar terasa. Kesulitan mengajarkan satu pelajaran yang tidak bisa digantikan oleh ceramah apapun, bahwa dunia tidak berputar di sekitar kita. Dan anehnya, pelajaran inilah yang justru membangun kepercayaan diri sejati. Bukan kepercayaan diri palsu dari pujian kosong, melainkan kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman. Aku pernah jatuh, aku pernah salah, dan aku selamat. Charlie Munger memandang kesulitan sebagai alat penyaring. Ia menunjukkan siapa yang benar-benar siap, dan siapa yang hanya terlihat siap. Orang tua yang bijak, menurut Munger, bukanlah mereka yang selalu hadir untuk menyelamatkan, melainkan mereka yang tahu kapan harus mundur. Mundur bukan karena tidak peduli, tetapi karena percaya bahwa anaknya perlu ruang untuk tumbuh. Munger pernah menekankan bahwa kekuatan mental tidak bisa diwariskan seperti uang. Ia harus dibangun pelan-pelan melalui pengalaman yang tidak selalu menyenangkan, dan disinilah peran orang tua berubah dari pelindung mutlak menjadi pengamat yang waspada, hadir saat benar-benar dibutuhkan, namun tidak mencuri kesempatan belajar. Kesulitan dalam pandangan Munger bukan tentang membuat hidup sengsara, melainkan tentang membuat hidup realistis. Karena dunia tidak akan menurunkan standarnya hanya karena seseorang dibesarkan dengan penuh cinta dan cinta sejati. Dalam definisi Charlie Munger, bukanlah menghapus semua penderitaan. Cinta sejati adalah memastikan anak cukup kuat untuk bertahan ketika penderitaan itu akhirnya datang. Bukan jika, tetapi ketika. Jika ada satu hal yang paling sering disalahpahami tentang Charlie Munger, itu adalah anggapan bahwa ia anti warisan. Ia bukan anti warisan, ia anti warisan yang salah. Charlie Munger memahami bahwa uang adalah alat netral
diam, tidak baik, tidak jahat. Yang menentukan hasil akhirnya adalah apa yang uang itu ajarkan. Bagi Manger, warisan sejati bukanlah angka yang tertulis di rekening, bukan properti, bukan saham, bukan aset. Warisan sejati adalah pola pikir. Cara seseorang menilai risiko, cara seseorang menghadapi kesulitan, cara seseorang tetap rasional ketika emosi ingin mengambil alih. Ia percaya bahwa orang tua seharusnya memberi anak cukup. Cukup untuk mencoba, cukup untuk gagal, cukup untuk bangkit. Namun tidak pernah sampai pada titik di mana anak tidak perlu melakukan apapun. Manger pernah mengatakan bahwa warisan terbaik adalah memberi anak cukup banyak peluang sehingga ia bisa melakukan apa saja. Namun tidak cukup banyak hingga ia bisa memilih untuk tidak melakukan apapun. Kalimat ini terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Ia bukan tentang menahan uang, ia tentang merancang kehidupan. Anak yang menerima warisan dalam bentuk karakter akan membawa kekuatan itu kemanapun ia pergi. Ke dalam bisnis, ke dalam hubungan, ke dalam kegagalan, ke dalam krisis. Karakter tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri, tidak bisa habis. Dan karakter hanya lahir dari satu tempat. Proses yang sulit. Charlie Manger sangat percaya pada kebiasaan berpikir jangka panjang. Ia tahu bahwa keputusan terbaik hari ini seringkali terasa tidak nyaman. Membiarkan anak gagal, membiarkan anak kecewa, membiarkan anak merasakan akibat pilihannya sendiri. Semua itu menyakitkan bagi orang tua. Namun, menyelamatkan anak dari semua itu jauh lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Warisan karakter bukanlah hadiah yang bisa dibungkus. Ia dibangun lewat contoh, lewat konsistensi, lewat keberanian orang tua untuk tidak selalu menjadi penyelamat. Dan ketika semua ini disatukan, kita sampai pada bagian paling penting dari pesan Charlie Manger. Bagian yang jarang diucapkan dengan lantang, bahwa uang bisa membuat generasi lemah jika digunakan dengan niat baik yang salah. Banyak orang tua ingin anaknya bahagia. Itu naluri alami. Namun Manger mengingatkan bahwa kebahagiaan tanpa ketangguhan adalah kebahagiaan yang rapuh. Ia akan runtuh begitu dunia tidak lagi ramah, dan dunia, cepat atau lambat, selalu berhenti bersikap ramah. Disinilah pertanyaan terakhir muncul. Pertanyaan yang tidak menyenangkan, namun sangat jujur. Jika semua uang Anda hilang besok, apakah anak Anda masih bisa bertahan? Bukan bertahan secara finansial, tetapi bertahan secara mental, emosional, rasional. Apakah ia tahu cara bangkit saat gagal? Apakah ia tahu cara hidup sederhana? Apakah ia tahu cara belajar dari kesalahan? Atau selama ini, yang bertahan bukan anak Anda, melainkan uang Anda? Charlie Manger tidak pernah meminta orang tua menjadi kejam. Ia meminta orang tua menjadi bijaksana. Ia meminta kita berpikir jauh ke depan, melampaui masa kecil yang nyaman, melampaui foto keluarga yang terlihat sempurna, melampaui niat baik. Karena niat baik tanpa kebijaksanaan adalah resep paling cepat menuju kehancuran yang tertunda. Pesan ini bukan tentang rasa bersalah, ini tentang kesadaran. Masih ada waktu untuk mengubah arah, masih ada waktu untuk membiarkan anak belajar, masih ada waktu untuk berhenti mencetak generasi yang rapuh. Warisan terbaik bukanlah hidup yang mudah, melainkan hidup yang bisa dihadapi. Dan mungkin itulah bentuk cinta paling dewasa yang bisa diberikan orang tua, bukan membuat anak selalu aman, tetapi membuat anak siap. Siap ketika dunia tidak peduli. Siap ketika tidak ada yang menolong. Siap ketika kenyamanan menghilang. Karena pada akhirnya, uang akan habis, nama akan dilupakan, aset akan berpindah tangan. Namun karakter yang kuat akan terus hidup di setiap keputusan yang anak ambil, bahkan ketika Anda sudah tidak ada lagi. Dan itulah warisan sejati.